Bismillahirrahmanirrahim. Ketemu lagi dengan Miss Sari. Kita lanjutkan lagi ya untuk persiapan ujian akhirnya. Kali ini Miss akan bahas tentang bilangan pecahan. Masih materi kelas 7 ya. Silakan simak baik-baik. Ya, yang pertama, definisi dari bilangan pecahan itu apa sih? Nah, bilangan pecahan itu adalah bilangan yang dapat dinyatakan sebagai P per Q. Jadi penulisannya gini ya, P per Q. Dengan P dan Q-nya itu bilangan bulat. Dan Q-nya nggak boleh sama dengan 0. Ya. Nah, pada bilangan pecahan itu ada yang namanya pembilang dan ada yang penyebut. Yang atas namanya pembilang, yang bawah itu penyebut. Nah, macam-macam bilangan pecahan apa aja? Yang pertama, pecahan biasa. Nah, pecahan biasa ini pembilang dan penyebutnya merupakan bilangan bulat. Jadi seperti biasa aja pecahannya ya. Ada contohnya 3 per 5, 5 per 7, 7 per 4. Nah ini bebas bilangannya. Nah sebenarnya selain pecahan biasa ini ada namanya pecahan murni. Kalau pecahan murni, dia juga pembilang dan penyebutnya bilangan bulat. Tapi pembilangnya itu lebih kecil daripada penyebutnya. Nah, jadi kalau dari dari 3 contoh ini, 2 contoh yang pertama itu namanya pecahan murni. Ya, yang 7 per 4 ini pecahan biasa. Ya, jadi kalau pecahan murni pasti pecahan biasa, tapi pecahan biasa belum tentu pecahan murni, gitu ya. Nah, yang kedua itu adalah pecahan campuran. Pecahan campuran itu terdiri dari bagian bilangan bulat dan bagian pecahan murni. Nah, contohnya nih, 13 per 3. Nah, ini pecahan biasanya. Lalu bagaimana menjadikan dia pecahan campuran? Maka tinggal kita bagi aja. 13 bagi 3 itu hasilnya 4. Nah, 4 kali 3 kan 12. Berarti kalau 13 sisanya 1. Nah, sisanya itu ditaruh di sini di atas menjadi pembilang. Nah, ini makanya pecahan campuran terdiri dari bagian bilangan bulat. Nah, 4 ini bilangan bulatnya. Dan bagian pecahan murni. Nah, 1 per 3 ini pecahan murninya. Gitu ya. Jadi 13 per 3 pecahan biasa. Pecahan campurannya adalah 4, 1 per 3. Lalu bentuk yang ketiga itu adalah pecahan desimal. Nah, pecahan desimal ini pecahan yang penyebutnya 10, 100, dan seterusnya. Ya, jadi dia kelipatan 10 penyebutnya. Ditulisnya dengan tanda koma. Nah, misalnya 12 per 10, ini pecahan biasanya nih. Nah, penulisan desimalnya berarti 1,2. Dan di belakang komanya itu ada 1 angka. Ya, jadi 10 dibagi 10, maka di belakang komanya 1 angka. Lalu contoh lain, 6 per 100. Nah, berarti sama dengan 0,06. Nah, di belakang komanya ada 2 angka. Jadi per 100. Dan seterusnya. Gitu ya. Jadi kalau desimal sebenarnya adalah pecahan yang penyebutnya kelipatan 10. Penulisannya pakai tanda koma. Nah, yang terakhir pecahan per 100%. Persen ini penyebutnya 100. Ya, penyebutnya 100 dinotasikannya dengan persen. Contoh, 120 per 100 nih pecahan biasanya. Nah, maka persennya 120%. Nulisannya kayak gini ya. Jadi 0 garis miring 0 gini persen. Contoh lain, 6 per 100 pecahan biasanya, maka persennya adalah 6%. Jadi kalau persen itu penyebutnya 100. Oke, nah ini macam-macam pecahan. Selanjutnya bagaimana operasi hitungnya? Pertama penjumlahan dan pengurangan. Nah, jika penyebutnya sama, jadi yang bagian bawahnya sama nih, jadi tinggal ditambahin atau dikurangin aja pembilangnya. Jadi kalau bawahnya udah sama nih, maka atasnya tinggal ditambahin atau dikurangi. Kalau penyebutnya beda, samain dulu penyebut bawahnya pakai KPK. Ya. Baru boleh dijumlahkan atau dikurangi. Jadi intinya kalau penjumlahan dan pengurangan penyebutnya harus sama. Yang kedua perkalian. Nah, kalau perkalian mah hajar aja ya. Atas kali atas, bawah kali bawah. Walaupun tidak sama penyebutnya. Tapi bedanya nih, kalau perkalian dia harus dalam bentuk pecahan biasa. Nggak boleh pecahan campuran. Oke, kalau tadi kan sebenarnya kalau penjumlahan pengurangan boleh nih pecahan campuran. Jadi pecahan bilangan aslinya boleh kita jumlahkan dulu, baru pecahannya kita jumlahkan atau kita kurangi. Kalau perkalian wajib jadi pecahan biasa.
Nah, satu lagi pembagian. Nah, pembagian itu sebenarnya ada perkalian ya. Jadi pembagian itu perkalian tapi dibalik. Makanya ketika kita menemukan soal A per B dibagi C per D, itu sama dengan A per B dikali D per C. Jadi kita balik. Nah, selanjutnya tinggal kita kalikan. Atas kali atas, bawah kali bawah. Dan ingat, perkalian dan pembagian harus dalam bentuk pecahan biasa. Oke? Nah, ini operasi hitung pada pecahan. Nah, selanjutnya bagaimana kalau operasi hitungnya itu campuran, ada gabungan semuanya. Sama seperti bilangan bulat. Maka pertama kita lihat dulu apakah ada yang dalam tanda kurung. Nah, kalau ada maka ini yang harus kita lakukan walaupun dia bentuknya penjumlahan, pengurangan, dia letaknya di belakang. Nah, maka tetap harus dikerjakan paling awal. Ya, jadi mutlak. Dalam kurung harus dikerjakan awal. Nah, lalu kalau kali bagi itu setingkat, setara, tinggal kita urutkan pengerjaannya dari kiri. Demikian pula dengan penjumlahan dan pengurangan. Jadi urutan pengerjaannya dimulai dari kiri. Nah, kalau gabungan semuanya ada tambah kurang, kali bagi, pangkat mungkin, lalu ada kurung, maka urutannya setelah kita mengerjakan yang dalam kurung, kita lanjutkan dengan pangkat dan akar. Lalu kali dan bagi, baru jumlah dan kurang. Nah, ingat ya, ini adalah urutan pengerjaan. Kalau kita mengerjakan tidak sesuai urutan ini, maka hasilnya nanti jadi tidak tepat. Oke? Nah, kurang lebih itu materi pecahan. Sekarang kita coba latihan soalnya ya. Nah, soal yang pertama. Urutan dari kecil ke besar. Bilangan 4/25, 0,158, 6/37. Nah, kalau bentuk begini, kalau kita lihat nih, bikin penyebutnya sama, gampang nggak? Nah, kalau kita lihat di sini ada yang 25, 0,158 nih berarti per berapa nih penyebutnya? 3 bilangan di belakang koma berarti per 1000, lalu per 37. Mudah nggak mencari KPK-nya? Kalau ternyata tidak mudah, maka lebih enak, ya, lebih mudah kita jadikan desimal semuanya. Ya, jadi kalau begitu, kalau penyebutnya mudah dicari KPK, maka kita samakan dulu semua penyebutnya. Tapi kalau seandainya susah, maka lebih baik kita cari desimalnya. Gitu ya. Nah, yang pertama nih, 4/25 tuh berapa sih? Nah, kita coret-coret aja. 4 dibagi 25. 4 bagi 25 itu berapa? 0, nah, 40 bagi 25, 1. 25. Kurangi 15. 150 bagi 25 itu adalah 6. 150. Habis. Nah, kita dapat 4/25 itu adalah 0,16. Nah, yang ini tetap ya 0,158. Nah, tinggal yang 6/37 nih. Kita cari lagi. 6 dibagi 37. 0,1. 1 kali 37, 37. Kurang 3. 5 kurang 3, 2. 230. Nah, berapa nih? 6, 7 kelewatan 6 ya kali ya. Coba 6. 6 kali 7, 2, 4. 6 kali 3, 18 tambah 4, 22. Oh, masih sisa 80. 80 bagi 37, 2. Nah, 74. Dan seterusnya ya. Oh, berarti 0,162 terus nih. 0,162 dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat dari sini urutannya gimana? Berarti yang pertama adalah dari kecil ke besar ya. Nah, dari kecil ke besar. Berarti yang paling kecil mana? Nah, ini 0,158. Maka ini urutan pertama. Yang ini urutan kedua. Yang ini urutan ketiga. Sehingga urutannya adalah, kita mulai dari yang pertama. Urutan yang pertama adalah 0,158. Kita lanjutkan dengan yang kedua itu 4/25. Yang ketiga adalah 6/37. Oke, mudah ya. Jadi seperti tadi, kalau penyebutnya mudah untuk dicari KPK, kita samakan penyebutnya. Kalau tidak, maka lebih enak kita cari bentuk desimalnya. Oke, nomor berikutnya ya.
Hasil dari 1/4 kali 3/5 tambah 2/3 dikurang 1/6. Nah, ini ada yang kurung nih. Berarti harus kita kerjakan dulu. Nah, 1/4 kali 3/5 tambah 2/3. Oh, belum sama penyebutnya, maka harus kita samakan. KPK dari 5 dan 3 itu adalah 15. Nah, maka 3/5, 15 bagi 5, 3 kali 3, 9. Ditambah 15 bagi 3, 5 dikali 2, 10. Oke, dikurang 1/6. Nah, ada kali, ada kurang. Ini berarti kita kerjakan perkaliannya dulu ya. 1/4 dikali 19/15 dikurang 1/6. Perkalian. Tidak perlu samakan penyebut, langsung aja kita kalikan. 19/60 dikurang 1/6. Nah, pengurangan lagi. Penyebutnya harus sama. KPK dari 60 dan 6 adalah 60. 60 bagi 60, 1 kali 19, 19. 60 bagi 6, 10 kali 1, 10. Maka hasil akhirnya adalah 9/60. Apakah bisa disederhanakan? Sama-sama kita bagi 3. Kita bagi 3 berarti ini jadi 3/20. Nah, maka hasil akhirnya adalah 3/20. Jadi ingat ya, ada urutan pengerjaan, ada yang dalam kurung, kerjakan dulu dalam kurung. Setelah itu baru kita urutkan ya, dari perkalian lalu baru penjumlahan pengurangan. Nah, terus jangan lupa penjumlahan atau pengurangan penyebutnya harus sama. Kalau perkalian atau pembagian, yang penting dia bentuknya pecahan biasa. Oke, kita lanjutkan ya. Pada acara bakti sosial, Ani mendapat tugas membagikan 30 kg gula pasir secara merata kepada kelompok masyarakat yang tertimpa bencana. Tiap kepala keluarga memperoleh 1,5 kg gula pasir. Banyak kepala keluarga yang menerima pembagian gula pasir adalah, berarti ada 30 mau dibagi-bagi. Nah, kalau udah katanya mau dibagi-bagi aja, berarti ya operasi hitungnya adalah pembagian. Maka bentuk matematikanya itu adalah 30 dibagi 1/2. Nah, ingat pembagian bentuknya harus pecahan biasa. Berarti ini 30 dibagi 3/2. Nah, ingat pembagian adalah perkalian tapi dibalik. Nah, berarti 30 dikali 2/3. Nah, boleh kita sederhanakan. 30 bagi 3, 10. 10 kali 2, 20. Maka banyak kepala keluarganya adalah sebanyak 20 kepala keluarga. Ya, jadi ada 20 kepala keluarga yang mendapatkan gula masing-masing 1,5 kilogram. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, hasil dari 3,5 dibagi 1,75 ditambah 60% dikurang 2,5. Nah, beda-beda nih. Nah, kalau bentuk seperti ini, Miss lebih suka jadikan pecahan biasa. Ya, jadi kalau perkalian atau pembagian tuh Miss lebih suka jadikan pecahan biasa. Nah, pertama 3,5. 3,5 itu ingat desimal. Desimal itu penyebutnya kelipatan 10. Berarti 35/10. Karena di belakang komanya ada 1 angka. Dibagi 175/100. Lalu ditambah persen. Persen itu adalah per 100. Nah, 60/100. Dikurang 5/2. Nah, langkah awal semua Miss jadikan pecahan biasa. Nah, lalu yang dikerjakan duluan mana? Oh, yang di depan nih kebetulan pembagian. Pembagian adalah perkalian tapi dibalik. Nah, langsung Miss balik dulu nih. 100/175. Nah, ini boleh disederhanakan. 35 sama 170 nih, bisa ya. Jadi berapa? 5 ya. 5. Berarti 10 dibagi 5 itu adalah 2. Nah, ini ditambah. Ini boleh disederhanain ya. Dibagi 20. Nah, 6 bagi 10 ini adalah 3/5.
dikurang 5/2. Nah, Miss tuliskan ulang di sini. 3/5, 5/2. Nah, ini belum sama ya penyebutnya, maka kita samakan dulu. Nah, 5 sama 2, KPK-nya adalah 10. Yang 2 ini jadi berapa? Nah, 2 ini kan sebenarnya 2/1. Berarti tinggal kita jadikan 10 bagi 1, 10. 10 kali 2, 20. 20 ditambah 10 bagi 5, 2. 2 kali 3, 6. 10 bagi 2, 5. 5 kali 5, 25. Nah, 20 tambah 6 dikurang 25, jadinya 1/10. Maka hasil akhirnya adalah 1/10. Oke, mudah ya. Kita lanjutkan. Hasil dari 2/3 tambah 1/2 per 3/4 kurang 1/6. Nah, ini atas bawah kita selesaikan dulu aja ya. Maka yang atas harus kita samakan penyebutnya jadi berapa nih? Yang atas dulu nih. Berarti jadi 6. 6 bagi 3, 2. 2 kali 2, 4. Ditambah 6 bagi 2, 3. 3 kali 1, 3. Nah, yang bawah jadi berapa? Jadi 12. 12 bagi 4, 3. 3 kali 3, 9. Dikurang 12 bagi 6, 2. 2 kali 1, 2. 4 tambah 3, 7. Nah, jadi 7/6 per 3. 7/12. 7/12. Nah, ingat, pembagian adalah perkalian tapi dibalik. Berarti 7/6 dikali 12/7. 7-nya dicoret, tinggal 12 bagi 6. 12 bagi 6 adalah 2. Maka hasil akhirnya adalah 2. Ya. Kelihatannya ribet, tapi ternyata hasilnya simple. Ya, itulah matematika. Gampang pokoknya ya. Nomor berikutnya. Pak Hari mempunyai sebidang tanah yang luasnya 720 meter persegi. Diberikan kepada anak pertama 3/5 bagian dan anak kedua 1/4 bagian. Maka sisa tanah Pak Hari adalah, nah jadi ini ada dua cara ya. Bisa kalian cari dulu sisanya dalam bentuk pecahannya atau kita cari aja langsung semuanya. Nah, kalau Miss lebih senang gini. Jadi karena totalnya 720, anak pertama dulu nih. Kita cari berapa dapatnya anak pertama. Anak pertama itu adalah 3/5 dari 720. Nah, kita hitung nih. 720 dibagi 5 bisa disederhanain ya. Jadinya 144. Oke. 144 dikali 3 berarti 2, 1, 3, 1, 432. Ya. Terus anak kedua itu 1/4. 1/4 dari 720. Nah, bagi deh 18, 180. Nah, sisa tanahnya berapa? Nah, kita tambah dulu nih yang udah dibagi berapa. 2, 1, 1, 612 yang sudah dibagi. Nah, sudah dibagi 612, maka sisanya tinggal kita kurangi. 720 dikurangi 612 sama dengan 108 meter persegi. Gitu. Mudah ya? Selanjutnya, Andi memiliki seutas tali yang panjangnya 24 meter. Jika tali tersebut dipotong-potong dengan panjang masing-masing 3/4 meter, maka banyak potongan talinya berapa? Nah, ini udah dipotong-potong, berarti dibagi-bagi ya. Maka hitungan matematikanya tinggal kita bagi aja. 24 dibagi 3/4. Pembagian adalah perkalian tapi dibalik. Nah, 24 bagi 3, 8. 8 kali 4, 32. Maka banyak potongannya adalah 32 buah. Gampang banget ya? Oke, gampang. Yang penting bisa memahami maksud soalnya. Oke, nomor berikutnya.
Oke, ini ibu membeli 122,5 kg beras sebanyak 48,3/4 kg. Beras diberikan kepada yayasan sosial dan sisanya dimakan sendiri. Nah, berarti kita cari sisanya nih. Nah, ternyata sisanya itu mau dipakai untuk pemakaian sendiri, yang biasanya pemakaiannya itu 5/4 kg per hari. Nah, berarti sisanya itu dipakainya dalam waktu berapa hari habisnya. Berarti kalau kita mau bikin kalimat matematikanya jadi 122,5 dikurang, nah yang kita berikan tadi nih. Baru, nah harus dalam kurung nih, karena kita cari dulu sisanya. Nah, sisanya tadi yang kita bagi 5/4. Oke, ini kita cari dulu nih, 122, 1/2. Berarti jadi ini kita jadikan pecahan biasa langsung ya. Karena nanti mau ada operasi hitung pembagian. Mau nggak mau jadi pecahan biasa. Kalau nggak ada pembagian atau perkalian sih tidak perlu, nggak apa-apa. Oke, 122 dikali 2, 244. Jadinya 245/2. Dikurangi 48 kali 4, 192. 192 tambah 3, 195/4. Nanti hasilnya dikali 4/5. Langsung ya. Kita kali tapi dibalik. Nah, ini samain penyebutnya jadi 4. 4 bagi 2, 2. 2 kali 245 itu adalah 490. Dikurangi 195 dikali 4/5. Oke, ke samping ya. 490 dikurangi 195 itu adalah 295/4 kali 4/5. Nah, ini kita sederhanakan. 295 dikali 5. Kalau 300 dibagi 5 itu kan 60. Berarti ini jadi 55. 60 berarti ini 59. Gitu. 59 hari. Nah, maka beras itu akan habis dalam 59 hari. Ya, jadi kita cari sisanya dulu, baru kita bagi 5/4 karena perharinya pemakaiannya adalah 5/4. Oke, kita lanjutkan. Nah, dari 40 soal matematika, Donna dapat menjawab 65% soal dengan benar. Jika semua soal dikerjakan, maka jumlah jawaban yang salah adalah, jawab soal yang benarnya kan 65%. Nah, sebenarnya bisa kita cari langsung ya, bisa kita cari jumlah benarnya berapa, baru kita cari jumlah jawaban salah, atau cari persennya dulu juga boleh ya. Kalau tadi yang tanah-tanah tadi kan udah Miss pakai cari jumlahnya dulu nih, sekarang pakai cara lain ya. Jadi karena benarnya itu adalah 65%, maka salahnya itu adalah jumlah salahnya adalah 100%, karena kalau komplit kan 100% ya, dikurangi 65% sama dengan 35%. Maka jumlah soal salahnya tinggal kita kalikan. Kalikan berapa? 35%, persen itu per 100 ya, dikali 40. Oke, kita sederhanakan. 10 sama 4, sederhanain bagi 2, jadi 25. 35 bagi 5, 7. 7 kali 2, 14. Maka jumlah jawaban yang salah adalah 14 soal. Gitu, oke? Nomor terakhir ya, satu soal lagi. Oke, nih. Diketahui persegi panjang berukuran 15 cm kali 10 cm. Jika panjangnya bertambah 20% dan lebarnya berkurang 20%, maka luasnya. Nah, luas persegi panjang apa? Luasnya adalah panjang kali lebar. Nah, karena ditanya luasnya setelah perubahan ya, panjangnya bertambah dan lebarnya berkurang, maka kita bandingkan saja luas akhirnya, itu kita bandingkan dengan luas awal. Nah, luas akhirnya panjangnya bertambah 20%. Berarti kalau awalnya, nah panjang akhir gitu ya, Miss tulis di sini. Panjang akhirnya berarti awalnya 100%. Karena bertambah 20%, maka ditambah 20%.
berarti panjang akhirnya 120%. Nah, lebar akhirnya, dia katanya berkurang 20%, berarti 100% dikurangin 20% sama dengan 80%. Nah, berarti luas akhir ya udah tinggal kita kalikan 120%, luas akhirnya nih berarti panjangnya kan 15. 15 dikali 120 per 100. Ya, dikali lebar akhirnya berarti 10 dikali 80 per 100. Per 15 kali 10. Nah, ini bisa kita coret. Berarti luas akhir banding luas ini boleh disederhanain ya. Coret. 12 kali 8, 96 per 100. Nah, luas akhirnya nih. Nah, ini perbandingannya. 96 banding 100. Atau bisa kita tulis, bisa kita sampaikan, maka luas akhirnya itu berkurang 4%, gitu ya, berkurang 4%. Jadi luas awalnya 100%, makanya di sini 100. Luas akhirnya 96, berarti luas akhirnya itu berkurang sebanyak 4%. Nah, ini bentuk logikanya, gitu. Atau bisa juga dibilang luas akhirnya itu adalah 96% dari luas awal. Nah, ini banyak variasi soal. Tinggal kita pilih jawaban mana yang ada di pilihan gandanya. Oke, kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan bisa difahami. Kalau kurang paham setelah diputar ulang, boleh tanya Miss aja ya. Komen aja di video Miss ini. Oke, kita ketemu lagi di video-video Miss Sari berikutnya.